menjadi tersangka sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini antara lain keterangan tersangka AG selaku saksi. Ya, tersangka AG selaku saksi tentang peran Nyonya MM dalam kasus yang menyebabkan kematian anak angkatnya Angelin. Kemudian yang kedua yang menguatkannya adalah keterangan dokter forensik Rumah Sakit Sanglah tentang penyebab kematian dari korban. Kemudian juga hasil pengolahan tempat kejadian perkara yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh ahli laboratorium forensik cabang Denpasar tentang kesesuaian keterangan tersangka AG sebagai saksi bagaimana kasus yang menyebabkan kematian itu terjadi dengan peran tersangka AG ini sebagai tersangka yang membantu untuk menguburkan jenazah korban tersebut. Ibu angkat Angelin, hari ini kita bergabung dengan Marshalina Gita dari Denpasar, Bali. Gita, apa saja pasal yang dituduhkan kepada Ibu angkat Angelin MM? Ya, Putri, benar sekali bahwa baru saja malam hari ini tersangka M atas kasus penelantaran anak kini status hukumnya menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Angelin. Untuk mengetahui pasal apa saja yang menjerat tersangka MM dalam kasus pembunuhan Angelin, kemudian juga apa saja sebenarnya alat bukti yang menguatkan tersangka MM ini menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Angelin, sudah bersama dengan saya langsung Kabid Humas Polda Bali, ada Kombes Pol Heri Wianto. Selamat malam Pak Heri. Pak Heri, bisa dijelaskan untuk tersangka MM sendiri, ini pasal apa ini Pak yang menjerat tersangka MM dalam kasus pembunuhan ini? Iya, jadi mulai hari ini penyidik Polda Bali dan Polresta Denpasar telah menetapkan tersangka baru yaitu Nyonya M dalam kasus kekerasan yang menghilangkan nyawa Angelin. Kita memang konstruksikan pasal 340, kemudian pasal 338, 353 ayat 1 dan pasal untuk penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang kita konstruksikan untuk kasus dengan tersangka Nyonya M. Ya. Kemudian ini untuk menjadi tersangka M kini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Angelin, alat bukti apa saja ini Pak yang menguatkan ibu angkat Angelin ini Pak? Iya. Jadi setelah kita melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan terhadap kasus ini yang sudah dibantu dengan bantuan teknis kepolisian yang ada, antara lain laboratorium forensik cabang Denpasar, kemudian kedokteran forensik, laboratorium forensik pusat Mabes Polri, kemudian Inavis, kita mendapatkan cukup bukti, ya. Bukti permulaan yang cukup untuk mempersangkakan tersangka ya M ini menjadi tersangka kasus pembunuhan. Yang pertama adalah alat bukti pertama adalah keterangan saksi saudara Agus Tai Hambamai yang merupakan juga tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Kemudian yang kedua adalah hasil olah TKP yang kita lakukan, yang dibantu oleh bantuan teknis yang sudah kita lakukan. Kemudian juga hasil otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Kemudian dengan saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, yang di situ ada kesesuaian keterangan sehingga kita yakin bahwa Nyonya M kita bisa persangkakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Ya. Oke, kemudian Pak. Pada saat pernyataan sendiri dari tersangka AG yang menyatakan bahwa sebenarnya ia ini tidak membunuh Angelin tetapi disuruh oleh tersangka MM. Apakah kuat dugaan bahwa tersangka MM ini adalah pelaku utama dalam kasus pembunuhan Angelin ini Pak? Iya, memang berdasarkan keterangan dari saksi AGS bahwa pelakunya di dalam menghilangkan nyawa adalah Nyonya M. Ya, kemudian tersangka AGS adalah yang sekarang yang nanti di dalam
kasus Nyonya M ini sebagai saksi adalah dia membantu di dalam melakukan pembunuhan tersebut. Ya. Selain itu, kemarin sempat dinyatakan berdasarkan atas gelar perkara yang sudah dilakukan bahwa tersangka MM ini akan kembali dilakukan uji tes kebohongan. Apakah ini sudah berdasarkan atas uji tes kebohongan juga Pak, penetapan tersangka MM ini atas kasus pembunuhan Angelin? Iya, itu adanya penguatan saja ya, karena tes kebohongan yang sudah kita lakukan hari ini tadi terhadap Nyonya M itu sebagai penguatan kita penyidik untuk menentukan Nyonya M sebagai tersangka. Tetapi bukti permulaan yang sudah kita lakukan sudah cukup untuk menetapkan tersangka M ini sebagai tersangka di dalam kasus pembunuhan itu. Ya. Kemudian kapan tersangka MM ini akan diperiksa sebagai khususnya dalam kasus pemeriksaan lebih lanjut atas kasus pembunuhan Angelin ini Pak? Ya. Setelah kita tetapkan sebagai tersangka, saya kira tindak lanjut kami di dalam penyidikan tersebut adalah memeriksa Nyonya M sebagai tersangka. Yang nanti kita koordinasikan dengan pengacaranya karena memang kita harus di dalam pemeriksaan itu didampingi oleh pengacara sehingga kita juga harus menetapkan harus melengkapi berkas-berkas dan sebagainya sehingga kita secepatnya bisa kita kirimkan ke kejaksaan. Demikian, Pak. Berarti saat ini memang tersangka adalah AG dan juga MM. Apakah ada kuat dugaan ada orang lain lagi nih Pak, khususnya dalam kasus ini? Ya, memang kalau untuk tersangka yang sudah kita tetapkan dua ini kita fokuskan untuk melengkapi berkas terlebih dahulu, ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau memang di dalam nanti pemeriksaan apakah saksi-saksi atau penelusuran pendalaman yang ada tersangka baru, ya tidak menutup kemungkinan itu juga akan kita lakukan. Tetapi yang jelas kita fokus terhadap dua tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Demikian. Proses penahanan diperpanjang kembali Pak? Proses penahanan memang 20 hari itu habisnya beberapa hari yang akan datang sehingga kita juga sudah meminta kepada kejaksaan untuk perpanjangan selama 40 hari. Dan perpanjangan penahanan ini akan kita segera lakukan setelah 20 hari masa penahanan kita habis. Saksi-saksi, 28 saksi sudah diperiksa dalam kasus pembunuhan Angelin. Apakah saksi ini sudah cukup menguatkan untuk sebagai tersangka MM dan tersangka AG saja atau akan ada pemeriksaan saksi lainnya? Iya. Kalau untuk saksi memang sudah 28 saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Hal itu terdiri dari saksi yaitu Saudara Agus Tai Hambamai, kemudian juga saksi ahli dan saksi-saksi lain. Yang saksi lain ini merupakan alat bukti petunjuk karena memang kesesuaian antara apa yang disampaikan itulah yang menjadikan sebagai alat bukti petunjuk. Demikian. Oke, sebagai pelaku utama, apakah ada rencana bahwa MM ini dikonfrontir oleh tersangka AG, Pak? Ya, saya kira nanti berdasarkan kebutuhan. Kalau memang ada hal-hal yang harus dikonfrontir, saya kira itu perlu juga dikonfrontir. Tetapi yang kita lakukan kalau antara saksi dan tersangka ini tidak akan sama, ya jawaban pun tidak akan sama. Jadi saya kira tidak perlu dilakukan konfrontir kalau untuk saksi dan tersangka. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Heri Wianto. Tentunya besok direncanakan bahwa tersangka MM atas kasus pembunuhan Angelin akan dilakukan pemeriksaan di Polda Bali oleh tim penyidik untuk kembali melengkapi berkas-berkas penguatan dalam persidangan mendatang. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta, Putri. Marsyalina Gita dari Denpasar, Bali, terima kasih. Pemirsa, ke informasi berikutnya, setelah jeda, asap kebakaran puluhan hektar lahan mengganggu pengguna jalan lintas Sumatera. Tetap bersama kami di Top News.